Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 3 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bagian C, pengukuran berat dengan satuan baku di halaman 124 sampai dengan 129. Yuk adik-adik, yuk ikutan promo untuk les bahasa Inggris online bagi subscribers online class 101 official. Biaya lesnya hanya 150.000 per bulan untuk kelas reguler. Nah, untuk daftarnya bisa klik link di deskripsi atau bisa klik ini di Google ya. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bagian C, pengukuran berat dengan satuan baku. Nah adik-adik, untuk aktivitas mengenai pengukuran berat dengan satuan baku, kegiatannya yang pertama, bentuklah kelompok dengan anggota 3-5 orang. Keluarkan barang-barang yang ada di tas kalian dan letakkan di atas meja kelompok. Lalu siapkan timbangan digital sebagai alat ukur. Silakan ukur berat dari setiap barang yang berasal dari tas kalian. Nah, ini nanti diukur ya adik-adik ya. Berikutnya kita akan mengamati. Setelah memahami cara mengukur berat benda, lakukan pengamatan sebagai berikut. Apakah kalian mengetahui nama alat ukur di bawah ini? Nah, ini adalah timbangan digital, yaitu salah satu alat pengukur berat ya. Pada gambar di atas, dapatkah kalian menyebutkan berapa berat dari sebuah apel dan berat badan siswa? Nih ya. Di angka 6 artinya dia 6 kg. Yang ini 34 kg. Nah, kemudian ukuran berat benda memiliki satuan baku. Satuan baku yang digunakan adalah gram atau kilogram. Gram dapat ditulis dengan GR dan kilogram dapat ditulis dengan KG. Satuan gram digunakan untuk mengukur berat benda yang lebih ringan. Misalnya tepung, gula pasir, pensil, dan buku. Untuk satuan kilogram digunakan mengukur berat benda yang lebih berat. Misalnya berat badan, karung berisi beras, dan buah. Perhatikan teks berikut. Mutia pergi ke pasar untuk berbelanja. Penjual menimbang setiap barang dagangannya dengan menggunakan timbangan. Timbangan apa yang digunakan oleh penjual di pasar? Nah, sekarang adik-adik cermati gambar berikut. Hubungkan dengan menggunakan garis gambar penjual yang menimbang barangan dengan alat ukur yang digunakan. Nah, kita lihat ini ya. Kalau ini pasangannya dengan yang ini. Sesuai dengan yang digambar ya. Ini ke bawah. Ini yang di sini. Lah untuk buah ini yang ini. Dari kegiatan di atas ada beberapa alat ukur yang tepat digunakan untuk mengukur berat. Tuliskan nama setiap alat ukur benda berat beserta satuannya pada tabel berikut. Nah, ini adik-adik. Ini adalah alat ukur ya. Untuk namanya kita akan coba perhatikan satu persatu. Nah, di sini untuk yang tadi di pasar ya, ini gambarnya seperti ini. Ini tuh ada semacam pemberat yang nanti bentuknya seperti silinder yang nanti akan diletakkan di sini. Nanti misalnya beras, berarti berasnya taruh di sini. Yang ini pemberatnya itu ditaruhnya di sini, ya. Nah, ini namanya adalah timbangan kodok ya istilahnya ya. Nanti kita akan menemukan gambar-gambar ini di pembelajaran berikutnya. Satuan bakunya adalah gram atau kilogram. Kemudian berikutnya ini adalah namanya timbangan duduk. Nah, yang ini juga sama ya, gram atau kilogram. Nah, kalau yang ini namanya timbangan digital. Ini juga sama, gram atau kilogram. Nah, yuk kita berlatih lengkapi nama alat ukur dan satuan baku pada tabel berikut. Nah, untuk ayam kita bisa menggunakan timbangan digital.
Nah, biasanya tuh gram atau kilogram ya. Kalau beras kita boleh juga dengan digital. Biasanya sih timbangan kodok ya adik-adik ya. Ini gram atau kilogram, biasanya kilogram. Daging, biasanya daging itu digital. Ini juga gram atau kilogram. Kalau buah biasanya di timbangan duduk. Ini juga gram atau kilogram. Nah, ini biasanya kalau di pasar ya, di pasar itu pakai timbangan kodok. Atau misalnya timbangan duduk juga boleh ya. Ini gram atau kilogram. Lingkarilah huruf B jika pernyataan benar dan S jika salah. Berat buah tambahan adalah 500 gram. Di sini kalau tambahan tuh berarti yang sedikit ya. Berarti yang ini, berarti jawabannya adalah salah. Ya, buah tambahan, alasannya adalah buah tambahan beratnya adalah 100 gram. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.